Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas tentang rotasi. Salah satu bagian dari transformasi geometri. Ada 10 contoh soal yang akan saya bahas. Ya, soal yang pertama, titik A dirotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Hasil rotasi A adalah. Nah, kita ingat rumus rotasi 90 derajat. Apabila ada titik A, B dirotasi 90 derajat. Nah, pusatnya O ya, rotasi pusatnya O, sudutnya 90 derajat. Maka bayangannya adalah B, A, tapi yang ini dikali minus ya. Urutannya dibalik dan bagian depan dikali dengan minus. Nah, jadi A yaitu min 2,3 dirotasi 90 derajat, maka hasil rotasinya A aksen, urutannya dibalik 3, min 2, setelah itu yang bagian depan, bagian absisnya ini dikalikan dengan minus. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ya, nomor 1 sudah beres. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. D 6,3 dirotasi 270 derajat terhadap pusat 2,4. Hasil rotasi titik D adalah. Nah, rotasi 270 derajat. Kita lihat ya. 270 derajat. Begini rotasinya. Itu setara dengan 90 derajat. Min 90 derajat. Nah, rumus untuk rotasi 90 derajat. Misalnya ada A, B. Dirotasi. Pusatnya O 0,0 dengan sudut min 90 derajat. Ya, atau rotasi dengan pusat O 270 derajat. Nah, ini sama aja. Maka hasil rotasinya adalah B, min A. Nah, begitu ya. B, min A. Jadi urutan AB berubah menjadi BA dan bagian belakang dikalikan dengan minus. Nah, bagaimana kalau pusat rotasinya bukan di 0,0 tapi di selain 0,0 misalnya 2,4. Nah, kita gunakan prinsip begini ya. Pertama kita lihat ya 6,3. Ya, rotasi pusatnya 2,4 dan sudut putarnya 270 derajat. Nah, bayangannya apa? Di aksennya apa? Ya, langkah pertama kita kurangi dulu titik ini dengan pusat yaitu 2,4. Ya, 6 dikurang 2 dapat 4. 3 dikurang 4 dapat min 1. Nah, selanjutnya kita lakukan rotasi dengan pusat O 270 derajat dengan menggunakan rumus yang ini. AB menjadi B, min A. Urutannya dibalik yaitu min 1,4. Nah, setelah urutannya dibalik, yang belakang dikalikan dengan minus. Ingat ya, yang belakang dikali minus. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan tambah dengan pusat rotasi 2,4. Ya, min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Min 4 tambah 4 hasilnya adalah 0. Nah, jadi jawabannya adalah D aksennya adalah 1,0. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Titik B dirotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2,1 menghasilkan bayangan B aksen min 2,4. Koordinat titik B adalah. Ya, oke, kita bisa menggunakan teknik seperti tadi. Kalau A, B dirotasi dengan pusat
O ya 90 derajat, maka hasilnya adalah min B, A. Ya. Nah, tetapi di sini pusat rotasinya adalah 2,1. Nah, kita akan buat seperti ini ya. Nah, ini A, B dirotasi dengan pusat 2,1, sudut putar 90 derajat. Nah, bayangannya sudah diketahui yaitu min 2,4. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kurangi dengan pusat ya, dikurangi dengan 2,1. Maka hasilnya adalah A dikurangi 2, B dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita lakukan rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 90 derajat. Nah, dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, urutannya dibalik AB menjadi BA, depan kali minus. Ya, ayo kita ubah urutannya ya. Ini B min 1 terus A min 2. A min 2. Nah, depan kali minus. Nah, ini kalau minus ya, nah gitu ya. Oke. Minus. Nah, ini sama dengan min B ditambah 1, A kurang 2. Nah, selanjutnya kita lakukan penambahan. Ditambah dengan berapa? 2,1. Ya. Nah, sekarang ini ditambah dengan 2. Ya. Tambah dengan 2, maka jadinya berapa? Min B tambah 1 tambah 2. Sehingga jadinya min B, 3. Sorry, min B tambah 3. Ya, min B tambah 3. Nah, selanjutnya A min 2 ditambah dengan 1. Sehingga jadinya A minus 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai A dan B-nya. Ya, berarti 4 ini sama dengan A min 1. Ya, A min 1 sama dengan 4, sehingga A-nya sama dengan 5. Selanjutnya, yang ini sama dengan ini. Min B tambah 3 sama dengan min 2. Min B sama dengan min 5, sehingga B-nya sama dengan 5. Nah, jadi titik B-nya adalah 5,5. Gitu ya. Nah, ini dia jawabannya. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Titik C dirotasi 180 terhadap pusat menghasilkan bayangan ya C aksen. Ya, kita bisa menggunakan cara seperti tadi ya. Oke, misalkan ini titik A, B, rotasi, pusatnya O, sudut putarnya 180 derajat. Maka bayangannya menjadi min A, min B. Nah, seperti itu. Nah, di sini titik pusatnya 2,3. Nah, kita lakukan hal yang serupa dengan tadi. A, B, ya, rotasi pusatnya 2,3 dan 180 derajat sudut putarnya. Bayangannya C aksen adalah 4, min 1. Nah, pertama kita lakukan pengurangan terhadap pusat. Dikurang dengan 2,3. A dikurang 2, maka didapat A min 2. B dikurang 3, maka didapat B kurang 3. Nah, selanjutnya kita rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 180 derajat. Menggunakan rumus yang ini. Ya, perhatikan urutan AB tetap ya. AB namun keduanya dikali minus. Nah, berarti ini tinggal dikali minus. Maka jadinya min A ditambah 2. Nah, ini dikali minus, maka jadinya min B ditambah 3. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan pusat
rotasi, yaitu 2,3. Maka menghasilkan min A tambah 2 ditambah 2. Sehingga jadinya min A ditambah 4. Selanjutnya min B tambah 3 tambahkan dengan 3. Sehingga jadinya min B ditambah dengan 6. Ya. Nah, selanjutnya kita samakan. Yang ini otomatis sama dengan ini. Jadi min A ditambah 4 sama dengan 4. Sehingga min A sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini sama dengan ini. Berarti min B tambah 6 sama dengan min 1. Min B sama dengan min 7. B-nya sama dengan 7. Nah, dengan demikian koordinat C-nya adalah 0,7. Ya, ini jawabannya. Ya. Baik, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Contoh nomor 5. Ya. Nah, ini rotasi dengan pusat P. Bayangan titik A oleh rotasi R adalah titik pusat rotasi. Nah, ya sekarang yang ditanya adalah pusat rotasi. Ya, oke. Ya, saya tuliskan kembali rumusnya apabila A, B ya dirotasi dengan pusat O, sudut putar 90 derajat, maka hasilnya adalah min B, A. Nah, sekarang kita lihat ini ya, 4, min 5. Ya, dirotasi dengan pusat P. Nah, P-nya katakanlah berapa? M, N gitu ya. M, N pusat rotasinya. Lalu sudut putarnya 90 derajat. Bayangannya adalah yang ini ya. Bayangannya 10,5. Nah, langkah pertama adalah titiknya dikurangi dengan M, N. Hasilnya 4 dikurang M jadinya 4 min M. Ya, selanjutnya min 5 dikurang N. Jadinya min 5 min N. Nah, selanjutnya kita lakukan rotasi dengan pusat O 0,0, sudut putar 90 derajat dengan menggunakan rumus yang ini. Urutannya AB menjadi BA. Yang depan kali minus. Ya, oke. Nah, ini urutannya. Ini kali minus depannya minus min 5 min N. Ya, terus yang ini taruh di belakangnya 4 minus M. Nah, ini sama dengan 5 ditambah N, 4 dikurang M. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan pusat, yaitu M tambah N. Ya, ini ya. 5 tambah N ditambahkan dengan M. Nah, ini jadinya 5 ditambah N ditambah M. Gitu ya. Koma. Terus yang ini ya. Ditambahkan dengan, sorry ini koma ya. Koma ya. Pusatnya M, N ya. Ini ditambahkan dengan ini. Berarti 4 dikurang M ditambah dengan N. Ya. Nah, selanjutnya disamakan. Yang ini sama dengan ini. Berarti N ditambah M tambah 5 sama dengan 10. Ya, berarti M ditambah N sama dengan 5. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, 5 ini sama dengan ini. Berarti 4 min M tambah N sama dengan 5. Ya, berarti min M tambah N
sama dengan 1. Nah, sekarang kita eliminasi keduanya. Kita tambahkan M tambah min M, 0. N tambah N, 2N. 2N sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya masukkan N sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Ya, misalkan saja kita masukkan ke sini. Maka didapat M ditambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi M-nya sama dengan 2. Nah, dengan demikian pusat rotasinya adalah P M, N. M-nya adalah 2, sedangkan N-nya adalah 3. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Baik, demikian kita lanjut dengan contoh yang keenam ya. Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P 3,2, Q 4,-1, R 5,3. Segitiga PQR diputar sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Diperoleh bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Koordinat P aksen, Q aksen, dan R aksen berturut-turut adalah. Nah, baik, kita ingat kembali rumus yang tadi. A, B dirotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 180, maka didapat bayangan min A, min B. Nah, jadi kalau ada P 3,2, yang ini ya, maka bayangannya adalah P aksen min 3, min 2. Jika ada titik Q 4, min 1, maka bayangannya menjadi Q aksen yaitu min 4,1. Lalu R koordinatnya 5,3, maka bayangannya menjadi R aksen min 5, min 3. Nah, jadi begitu jawabannya. Ini, dan ini. Kita lanjut soal berikutnya. Contoh soal yang nomor 7. Segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A min 3,2, B 2,4, C min 1, min 1. Segitiga ABC diputar sebesar min pi terhadap titik pusat 5,1. Diperoleh bayangan segitiga ABC. Koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen berturut-turut adalah. Nah, rumusnya A, B dirotasi dengan pusat O dan sudut putar min 180 derajat. Nah, Pi-nya adalah 180 ya. Jadi min Pi adalah min 180. Bayangannya adalah min A, min B. Nah, bila titik pusatnya bukan di 0,0, ya, dalam kasus ini 5,1, maka gunakan rumus kurangi rotasi tambah. Nah, oke, kita lihat titik yang A. Titik yang A yaitu min 3,2. Min 3,2. Nah, dirotasi pusatnya 5,1, sudut putarnya min 180 derajat. Ya, pertama kita kurangi dulu dengan pusat, kurang dengan 5,1, min 3 kurang 5, dapat min 8. 2 kurang 1 dapat 1. Nah, selanjutnya dirotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 100 min 180 derajat. Ya, gunakan rumus yang di atas. Min A, min B. Berarti ini 8, min 1. Ya, ini kali minus jadi 8, ini kali minus jadi min 1. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan pusat rotasi yaitu 5,1. Ya, masukkan ke sini. Ya, 8 ditambah 5, maka kita sebut A aksen ya. 8 tambah 5 berarti 13. Min 1 tambah 1 berarti 2. Nah, berarti jawabannya 13,2. Ya, untuk titik yang lainnya, titik B dan titik C, caranya serupa.
Silakan dicoba. Kita lihat contoh soal yang nomor 8. Persamaan garis 2X ditambah Y tambah 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Tentukan persamaan bayangannya. Ya, misalkan ini berupa titik X, Y. Ya, anggap garis ini melewati suatu titik X, Y. Lalu titik tersebut dirotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti dia positif 90 derajat. Ingat perjanjiannya, kalau diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya bertanda positif. Ya, rumusnya adalah min Y, X. Jadi urutannya dibalik dan depannya kali minus ya. XY jadi YX, depannya jadi minus. Nah, ini kita sebut dengan X aksen, Y aksen. Nah, jadi di sini X aksennya min Y sama dengan X aksen gitu ya. Min Y sama dengan X aksen. Nah, jadi Y-nya sama dengan min X aksen. Nah, sedangkan X-nya sama dengan Y aksen. X-nya sama dengan Y aksen. Nah, selanjutnya kita lihat persamaan garisnya, yaitu 2X ditambah Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai Y. Y-nya sama dengan min X aksen, sedangkan X-nya diganti dengan Y aksen. X-nya diganti dengan Y aksen. 2Y aksen ditambah Y-nya diganti menjadi min X aksen. Ya, tambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya 2Y min X aksen ditambah 3 sama dengan 0. Nah, aksennya boleh dihilangkan. Jadi 2Y min X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya begitu. Persamaan terakhir dari bayangannya. Ya, oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dirotasi sebesar 90 derajat terhadap P2, min 1. Persamaan lingkaran hasil rotasi adalah berapa? Nah, ini lingkaran memiliki pusat O 0,0. Ya, lingkaran ini berpusat di 0,0 dengan jari-jari sama dengan akar 9, yaitu 3. Nah, apabila lingkaran itu dirotasi terhadap titik ini, maka yang mengalami perubahan adalah pusat rotasinya saja. Nah, baik, kita ingat apabila ada A, B dirotasi pusatnya O 90 derajat, maka bayangannya menjadi sorry, min B, A gitu ya. Nah, sekarang pusat lingkaran yaitu 0,0. Ya, 0,0 kita rotasi pusat titik ini kita rotasi dengan pusat ini yaitu 2, min 1. Ya, dengan sudut putar 90 derajat. Nah, maka berapakah pusatnya yang baru? Nah, pertama kita kurangi 0,0 dengan pusat rotasi 2, min 1. Maka bayangannya setelah dikurangi jadinya 0 kurang 2 berarti min 2. 0 dikurang min 1 berarti 1. Nah, selanjutnya kita rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 90 derajat. Gunakan rumus yang ini. Maka dapatnya min 1, min 2. AB, BA. Depan kali minus. Min 2,1, 1, min 2 depan kali minus ya. Ini kali minus.
Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan pusat rotasi. Tambahkan 2,-1. Ya, -1 tambah 2 hasilnya adalah 1. -2 tambah -1 hasilnya adalah -3. Nah, sehingga pusatnya yang baru adalah yang ini. Pusat lingkaran yang baru. Ya, pusat baru sama dengan 1,-3. Nah, jari-jari itu enggak berubah. Ya, nah dengan demikian persamaan lingkarannya adalah X min X pusat pangkat 2 ditambah dengan Y min Y pusat pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Ya, rumus dari persamaan lingkaran begini. X min X pusatnya 1 ditambah dengan Y min Y pusatnya 3, berarti jadi +3, jari-jarinya 3. Nah, ini kita jabarkan. X kuadrat min 2X ditambah 1, Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 sama dengan 9. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 6Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini jawaban terakhirnya. Nah, cara yang kedua saya akan kerjakan dengan menggunakan cara matriks. Ya, cara matriksnya seperti ini. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 min sin 90 sin 90 derajat cos 90 derajat. Ya, anggap lingkaran ini melalui suatu titik X, Y. Berarti ini XY. Nah, lalu titik ini kita kurangi dengan pusatnya. Dikurang 2 kurang -1. Nah, berarti ini jadi +1. Lalu ditambahkan dengan pusatnya. 2 -1. Ya, sehingga jadinya X aksen, Y aksen, cos 90 0, min sin 90 -1, 1, 0, ya, X min 2, Y tambah 1, tambah 2 -1. Selanjutnya kita kalikan X aksen, Y aksen, 0 dikali dengan ini, ya, 0, ditambah -1 kali dengan ini, berarti min Y min 1. Selanjutnya 1 kali dengan ini, X min 2 ditambah 0 kali ini, 0. Nah, lalu ditambah dengan 2 min 1. X aksen, Y aksen sama dengan, nah ini sekarang ditambahkan, min Y tambah 1. Nah, ini ditambahkan, X kurang 3. Nah, dari sini kita dapatkan X aksen sama dengan min Y tambah 1. Nah, kita cari Y-nya, maka Y-nya sama dengan min X aksen ditambah 1. Yang bawah Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan X dikurang 3. Maka kita cari X-nya, yaitu Y aksen tambah 3. Nah, selanjutnya masukkan ke sini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, maka didapat bayangan ganti X-nya dengan ini. Y aksen ditambah 3 pangkat 2 ditambah Y-nya diganti jadi dengan ini. Min X aksen ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, aksennya boleh kita hilangkan. Y tambah 3 pangkat 2. Ya, min X ditambah 1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita jabarkan. Jadi Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 sama tambah X kuadrat min 2X ditambah 1 sama dengan 9. Nah, sehingga jadinya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X ditambah 6Y tambah 1 sama dengan 0. Ya, jawabannya sama dengan jawaban yang tadi. Kita lihat soal yang terakhir, bayangan garis G oleh rotasi dengan pusat
min 4,1 sebesar 3 pi per 2 adalah 3Y ditambah 2X ditambah 24. Persamaan garis G apa jadinya? Oke. Ya, saya akan selesaikan dengan menggunakan cara matriks. Bayangan garis G oleh rotasi adalah, nah ini berarti bayangannya ya. Kita anggap ini Y aksen, 3Y aksen ditambah 2X aksen. Gitu. Nah ini sudut putarnya berapa ini? Ya, 3 kali 180 dibagi 2. Nah, 90 berarti 270 derajat. Kita gunakan rumus X aksen, Y aksen sama dengan cos 270 derajat min sin 270 derajat sin 270 derajat cos 270 derajat. Anggap garis G melalui titik X, Y. Nah lalu titik ini kita kurangi dengan pusat rotasi. Min 4, berarti ini plus 4. Terus di sini min 1. Ya, oke. Tambahkan dengan pusat. Min 4, 1. X aksen, Y aksen sama dengan cos 270 adalah 0. Sin 270 adalah min 1. Ini jadinya 1, ini 0. Ya, ini X ditambah 4. Y min 1. Min 4, 1. Nah, lalu kita kalikan X aksen, Y aksen sama dengan 0 dikali ini hasilnya 0. Tambah 1 kali ini hasilnya Y min 1. Ini kali dengan ini ya. Min 1 kali ini. Berarti min X min 4. 0 dikali dengan ini. Berarti tambah 0. Tambah dengan min 4, 1. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan Y dikurang 5. Ya, ini tambahkan ya. Terus ini kita tambahkan juga min X dikurang 3. Min 4 tambah 1 jadi min 3. Nah selanjutnya X aksen sama dengan Y min 5 dan Y aksen sama dengan min X min 3. Masukkan ke persamaan bayangan. Yaitu 3Y aksen plus 2X aksen tambah 24 sama dengan 0. Maka didapat persamaan garis G. 3 kali Y aksennya kita ganti dengan min X min 3 ditambah X aksennya diganti dengan Y min 5 tambah 24 sama dengan 0. Ya, kita kalikan. Nah, lalu kita sederhanakan. 2Y min 3X. Ya. Terus ini dengan ini 19, min 19. Nah, min 19 berarti tambah 5 ya, sama dengan 0. Nah, jadi ini persamaan garis mula-mula. Persamaan garis G adalah 2Y min 3X tambah 5. Baik, demikian pembahasan tentang rotasi. Semoga bermanfaat. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Untuk video-video yang lainnya mengenai transformasi, kalian bisa lihat di playlist transformasi. Ya, ada kasus tentang rotasi, refleksi, translasi, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.